Baik, selamat pagi semuanya. Semoga Anda semua sehat, damai dan bahagia. Ya, apa kabar? Baik ya. Pagi hari ini kita akan, saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang diajarkan Buddha, yang saya rasa ini sangat bagus sekali, khususnya sangat relevan dengan situasi di dunia akhir-akhir ini, ya, di mana kita seringkali dipertontonkan oleh dunia ini tentang kemarahan, ya. Kemarahan ada di mana-mana, ya. Setiap hari kita bisa melihat contoh-contoh orang yang marah dengan kalimat yang meledak-ledak, ya, dengan penuh dendam, ya, dengan penuh rasa tidak bisa memaafkan, ya. Setiap kali saya membaca, melihat, mendengar hal-hal seperti itu membuat saya merenungkan betapa dunia ini sudah jauh berubah, ya. Paling tidak dari apa yang saya ketahui pada waktu saya masih kecil dulu, sekitar tahun-tahun awal tahun pertengahan tahun 70-an mungkin, ya. Kalau Anda yang lahirnya sama saya, Anda sekolah TK itu pertengahan tahun 70-an. Ya. Saduk. Lama ya. Ada yang belum lahir kali itu. Ya, pada awal-awal tahun 70-an, pertengahan tahun 70-an, ya, pada saat saya masih kecil, saya sering senang sekali mendengar atau mendengarkan cerita dari orang tua saya tentang budaya-budaya kita yang luhur, ya. Apalagi saya dari kita di Jawa itu sering sekali mendengarkan cerita-cerita pewayangan, ya, kisah-kisah Mahabharata, kisah-kisah Ramayana. Dulu itu banyak yang saya hafal cerita-cerita seperti itu, dan cerita-cerita itu sangat menginspirasi kita, ya. Kenapa? Karena dari semua cerita itu banyak sekali yang mengajarkan tentang kelembutan, tentang misalkan dalang itu biasa bercerita bahwa Nusantara ini, Indonesia ini budayanya adiluhung, ya, adiluhung artinya budayanya itu sangat baik, sangat luhur gitu. Dengan bahasa-bahasa mereka gemah ripah loh jinawi gitu kan, Anda pernah dengar nggak? Jadi Nusantara, negeri kita tercinta ini gemah ripah loh jinawi, kekayaan alamnya melimpah ruah, sedemikian melimpah ruahnya sehingga rakyatnya itu mempunyai budaya yang sangat tinggi pada waktu itu, ya. Toto, titi, tentrem, karta, raharjo, itu Pak Dalang kalau cerita kan juga begitu. Tata itu masyarakatnya sudah tertata. Ada nilai-nilai moral yang sudah tertata di masyarakat asli Nusantara pada waktu itu, ya, yang menjunjung tinggi moralitas, ya, yang menjunjung tinggi rasa tenggang rasa terhadap sesama, kemudian juga mengedepankan understanding, ya, mencoba untuk memahami orang lain dengan baik, kemudian kemudian banyak nilai-nilai luhur, ya, yang tenggang rasa, ya, understanding, kemudian juga memaafkan, penuh cinta kasih, saling menolong, dan itu sangat kental sekali. Budaya-budaya kita itu sangat kental dengan hal-hal seperti itu. Bicaranya juga penuh dengan kesantunan itu, ya, mempertimbangkan bagaimana perasaan orang yang menjadi lawan bicara kita. Apakah dengan kata-kata yang kita ucapkan lawan bicara kita menjadi sakit hatinya. Kita diajarkan pada waktu masa-masa saya masih menyukai untuk mendengarkan nilai-nilai luhur dari negeri kita ini, ya. Gemah ripah loh jinawi, toto, tertata, moralitasnya tertata, peraturan-peraturan, nilai-nilai budayanya tertata dengan baik. Titi, masyarakatnya sangat cermat, ya. Sangat cermat itu tidak ceroboh, tidak selebor, tidak melakukan sesuatu yang hanya akan membuat
tatanan masyarakat ini rusak, yang akan hanya membuat menghancurkan kepentingan orang banyak. Jadi titik, cermat, mindful. Kita di budaya Buddhis diajarkan itu kan, untuk mindful, untuk penuh perhatian dengan tutur kata kita, penuh perhatian dengan sikap perilaku kita, penuh perhatian dengan apa yang ada di gejolak hati kita, ya. Toto titi tentram hatinya. Masyarakat kita pada zaman dulu, Nusantara kita itu sangat tentram karena semua saling menghargai, saling memaafkan, ya. Maka dalang-dalang itu suka memberikan perumpamaan adem tentrem kadya siniram banyu wayu sewindu lawase. Nah, kayak Pak Dalang kan saya kan. Artinya apa? Adem itu dingin, keadaan masyarakatnya dingin. Cool man. Adem tentrem, udah dingin, keadaan masyarakatnya tentram juga. Adem tentrem kadya siniram banyu wayu sewindu lawase. Jadi dingin, tidak emosional masyarakat kita pada apa? Yang asli masyarakat Nusantara tidak emosional, adem, dingin, tentram hatinya. Seseorang yang hatinya tentram, penuh kedamaian, ya, dia akan memancarkan kedamaian ke sekelilingnya juga, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya juga merasakan efek dari kedamaian hatinya. Toto tentrem, kadya siniram. Nah, jadi adem tentrem, dingin dan tentram, seperti disiram oleh banyu wayu sewindu lawase, oleh air yang sudah berumur 7 tahun. Bayangkan air yang dimasukkan ke mungkin ke satu tempat. Kalau orang modern itu, kalau zaman dulu itu seperti danau, air yang airnya nggak mengalir kemana-mana, nggak berkurang, nggak bertambah, dan air itu sudah berada di danau selama 7 tahun. Jadi diperumpamakan seperti air yang sudah berusia 7 tahun, itu sangat dingin, sejuk, dan kemudian juga sangat tenang, tidak bergejolak. Dan itu sangat menggambarkan suasana hati, suasana moral dari orang dulu, masyarakat di Nusantara, ya. Jadi melihat perkembangan dunia akhir-akhir ini, di mana banyak sekali perpecahan, banyak sekali pertengkaran, kita seperti dipertontonkan satu contoh yang, karena efeknya kalau kita tidak memahami dharma, melihat hal-hal seperti itu, akan kita kemudian, masyarakat kebanyakan kemudian akan berpikir bahwa hal itu adalah hal yang benar. Betul tidak? Oh, ternyata di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam bermasyarakat dan bersosial, kita boleh membalas dendam. Oh, ternyata di dalam kehidupan ini kita boleh marah terhadap orang yang marah kepada kita. Kemarahan dibalas dengan kemarahan. Kemarahan seseorang dijadikan justifikasi, pembenaran untuk meledakkan kemarahan kita. Lihatlah, lalu pertanyaannya, apa bedanya orang yang marah kepada kita dan kita yang membalas dendam orang tersebut dengan kemarahan kita? Apa bedanya? Bahkan yang menarik, kadang balas dendam menjadi lebih parah daripada sumbernya. Nah, jadi ada ketidakbijaksanaan telah terjadi, ya, di dunia ini, dan itu bukan contoh yang baik, karena sesungguhnya nilai-nilai luhur yang telah dianut oleh masyarakat di zaman kuno dulu itu adalah tenggang rasa, bisa merasakan perasaan suasana hati orang lain, ya. Jadi dengan demikian semua tutur kata kita juga harus kita jaga supaya telinga teman kita yang mendengarkan tidak menjadi panas, merah, sakit, ya, kemudian membuat dia malah menjadi stres, tidak bisa makan, tidak bisa tidur hanya gara-gara ucapan kita atau perbuatan kita atau apapun yang kita lakukan terhadap orang-orang sekitar kita. Nah, jadi berhubungan atau berkaitan dengan kondisi, karena kita adalah makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial yang tidak terhindarkan. Kita akan terus berhubungan dengan orang lain, dan ingat, kita berhubungan dengan orang lain yang rata-rata 99,999% adalah putu jana. Tahu putu jana?
Anda bergaul, kita semua bergaul, kita dikelilingi oleh orang-orang yang masih mempunyai emosi yang tinggi. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang belum bersih hatinya, yang masih emosional, yang masih bisa membangkitkan. Istilah putu jana itu salah satu artinya adalah makhluk yang masih bisa membangkitkan banyak kekotoran batin. Dan tidak hanya kita dikelilingi oleh manusia-manusia seperti itu yang masih emosional, kita sendiri pun juga masih putu jana, kita sendiri pun juga masih mempunyai kekotoran batin, masih mempunyai nafsu, masih mempunyai kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Oleh karena itu berkali-kali selalu saya katakan, di dalam 7 hari, di dalam 1 minggu, dengarkanlah Dhamma. Karena 2 jam Anda mendengarkan Dhamma, keluar dari ruangan ini, Anda akan mendapatkan satu petunjuk tentang bagaimana seharusnya atau sebaiknya menjalani kehidupan di dunia sosial ini. Dan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, Buddha mengajarkan satu sutta yang sangat menarik. Sutta yang akan saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kualitas spiritual kita secara internal. Ya, jadi petunjuk di dalam sutta ini sangat menarik dan sangat menginspirasi. Sejak pertama saya membaca sutta ini sampai hari ini terus-menerus menginspirasi saya. Saya sudah pertama kali membaca sutta ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya. Dan di dalam perjalanan kebikuan saya juga udah berkali-kali saya memberikan ceramah berdasarkan sutta ini, baik di luar negeri maupun di Indonesia juga sudah berkali-kali saya menyampaikan. Pagi hari ini akan saya sampaikan kembali sutta tersebut karena saya merasa ini sangat bagus dan saya ingin Anda mendapatkan satu value yang nanti keluar atau setelah selesai mendengarkan ceramah ini, Anda akan mempunyai nilai yang harus Anda tegakkan, nilai yang harus Anda praktekkan, nilai yang harus Anda terus-menerus kembangkan. Oleh karena itu, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Buddha. Sutta ini bernama Sedaka Sutta, berasal dari Sang Yuta Nikaya. Ya, jadi pada suatu hari Buddha berkata kepada para biku, beliau menceritakan bahwa ada 2 orang, guru dan murid. Mereka ini mata pencahariannya adalah dengan mempertontonkan kemampuannya bermain akrobat. Akrobat yang mereka pertontonkan adalah akrobat tiang bambu. Jadi kira-kira mereka berdua ini menancapkan 2 tiang bambu, ya, dengan jarak yang pas cukup sehingga mereka bisa naik ke atas. Ya, tinggi sekali di atas. Kemudian mereka berdua di atas nanti akan mempertontonkan pertunjukan-pertunjukan akrobatik mereka dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari rakyat yang menontonnya di bawah. Nah, pada suatu hari mereka sampai di satu desa dan kemudian rakyat penduduk desa sudah berkumpul dan setelah itu setelah penduduk desa berkumpul maka sang guru atau pelatihnya mulai menancapkan bambu dan kemudian dia naik sampai ketinggian tertentu. Pada saat dia sudah mencapai ketinggian tertentu, Anda bayangkan kemudian master ini berteriak kepada muridnya yang di bawah, asistennya, dia berteriak, sekarang giliran kamu untuk naik. Naiklah. Kemudian berdirilah di atas kedua bahu saya. Ya, dan singkat cerita kemudian muridnya mampu naik berdiri di atas bahu sang master, ya. Dan setelah itu masternya berkata lagi, bagus, kamu sekarang sudah berdiri di bahu saya. Sekarang kamu harus menjaga saya dan kemudian saya akan menjaga kamu sebaik-baiknya. Dengan saling menjaga seperti itu, kita akan kemudian mempertontonkan keahlian kita untuk bermain akrobat, ya, sehingga mendapatkan decak kagum pujian dari rakyat di bawah sana, penduduk desa di bawah sana, dan dari sana kita akan mendapatkan uang untuk menopang kehidupan sehari-hari kita. Pada saat masternya berkata demikian, muridnya mensergah mengatakan, "Master, tidak demikian yang benar. Master salah. Yang benar adalah saya menjaga diri saya sendiri, master menjaga diri master sendiri. Dengan saling menjaga diri kita masing-masing, kita akan mempertontonkan keahlian kita untuk mendapatkan uang. Ya,
Cerita dari Buddha berhenti di sana. Kemudian Buddha mengatakan, menegaskan dan membenarkan kata-kata sang murid. Benar apa yang dikatakan oleh sang murid, bahwa masing-masing dari kita harus menjaga diri kita sendiri-sendiri. Ya. Karena kalau kita bisa menjaga diri kita dengan baik, maka kita akan mampu menjaga juga orang lain. Dan inilah yang tadi di awal saya katakan, toto tentrem titi karto raharjo, ya. Kita harus tertata, tutur kata kita, moralitas kita, budaya kita harus tertata, cermat, penuh perhatian. Dengan demikian kita menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain, supaya orang lain tidak menjadi marah hanya gara-gara kita, tidak menjadi sedih hanya gara-gara kita, dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian Buddha melanjutkan, ada 2 kalimat yang hendaknya Anda resapi. 2 kalimat ini sangat bagus sekali. Dengan menjaga diri sendiri, maka dia menjaga orang lain juga. Ya, ini kalimat pertama. Kalimat keduanya dibalik. Dengan menjaga orang lain, dia juga menjaga dirinya sendiri. Tapi ini tambahan dari Buddha yang akan saya sampaikan uraiannya, ya. Karena maksud dari Buddha ini sangat bagus sekali. Kemudian Buddha mengatakan, kita semua harus bertekad untuk menjaga diri kita masing-masing. Dengan menjaga diri kita, maka kita harus mempraktekkan Satipattana yang minggu lalu sudah kita pelajari. Satipattana, apakah esensi dari Satipattana yang sangat dianjurkan oleh Buddha untuk Anda semua, untuk Anda praktekkan supaya Anda bisa menjaga diri Anda sendiri? Esensi dari Satipattana adalah mengembangkan, menerapkan, menghadirkan di setiap saat perhatian penuh Anda. Jadi artinya Anda berjuang melatih untuk senantiasa memperhatikan atau menghadirkan perhatian penuh Anda terhadap apa yang sedang terjadi di saat ini. Tidak menghadirkan perhatian mengizinkan batin Anda untuk hanyut oleh memori-memori masa lalu, tidak mengizinkan batin Anda untuk hanyut oleh harapan-harapan Anda tentang masa depan, ketakutan-ketakutan Anda tentang masa depan. Batin yang tidak bisa berada di saat ini dan di sini, artinya batin yang senantiasa mengembara di sana, di luar sana, artinya bisa saja itu di masa lalu ataupun di masa depan. Mari kita lihat, kita renungkan apa yang terjadi pada saat Anda mengizinkan batin Anda untuk keluar dari hati Anda, untuk lari ke masa lalu. Yang ada hanya penyesalan-penyesalan. Kenapa dulu saya menikah? Salah sendiri. Sekarang udah begini mau jadi biku udah nggak bisa, Bante. Syukurin. No. Ajaran Buddha bukan untuk para biku, ya, untuk Anda semua juga. Anda menderita bukan karena Anda menikah. Ya, Anda menderita bukan karena Anda mempunyai suami. Anda menderita bukan karena Anda mempunyai istri, tidak. Anda menderita karena Anda mengharapkan suami Anda berlebihan. Anda menderita juga karena Anda mengharapkan istri Anda terlalu berlebihan. Turunkan harapan-harapan Anda. Lower your standard. Suami Anda itu memang kayak gitu itu, ya. Istri Anda juga emang kayak gitu. Jangan menaruh harapan terlalu tinggi terhadap suami dan istri Anda. Ya? After all, suami dan istri Anda adalah putu jana. Ya. Suami dan istri Anda adalah orang yang belum tercerahkan, yang juga masih bisa marah, masih bisa mempunyai nafsu, masih bisa menyakiti Anda, ya. Jadi dengan menurunkan harapan-harapan Anda, menurunkan standar-standar Anda bisa lebih tenang. Kadya siniram banyu wayu sewindu lawase, dingin cool seperti air yang sudah mengendap selama 7 tahun lamanya. Betul tidak? Kenapa Anda bergejolak pada saat menjalani kehidupan rumah tangga Anda? Karena harapan Anda terlalu tinggi, ya.
Jangan, tapi kan idealis kan boleh Bante, mempunyai suami yang hebat itu, mempunyai istri yang hebat itu kan juga dambaan seorang kita mempunyai pasangan kan, pengennya dapat pasangan yang baik. Anda salah. Gucci itu yang mahal adalah yang retaknya 1.000. Benar tidak? Gucci kalau nggak ada retaknya kalah sama yang retak 1.000, betul tidak? Nah ingat, suami Anda adalah retak 1.000. Dia retak di mana-mana. Istri Anda, saya paling suka kalau udah bicara hal-hal seperti ini. Karena apa? Saya bisa berkata apa saja tentang kehidupan suami dan istri dan Anda tidak bisa membalas saya. Makanya saya paling suka kalau udah sampai ke poin ini. Saya bisa 1 jam bicara tentang bagaimana suami dikecewakan istri, bagaimana istri dikecewakan suami. Syukurin. Nah mas kan kemarin ya sudah disampaikan ya, cinta itu udah ya, betul, cinta itu buta ya. Nah Anda menikah, Anda cinta nggak sama suami atau istri Anda? Enggak Bante, berarti Anda nggak buta lah. Nah, lower our standard terhadap kehidupan ya. Pada akhirnya kita hidup di dunia dikelilingi oleh banyak-banyak manusia. Semuanya, hampir semua, 99,999% adalah manusia yang masih mempunyai emosi. Oleh karena itu kalimat Buddha ini sangat bagus sekali ya. Saya akan menjaga diri saya sendiri dengan cara mempraktekkan satipatthana, dengan cara untuk senantiasa menghadirkan. Ini kalimat yang bagus. Parimukang sating upadapetwa, kata-kata Buddha ya. Dengan menghadirkan sati di muka, itu kata-kata Buddha. Artinya di muka, menghadirkan sati di muka, menghadirkan perhatian penuh atau mindfulness di muka. Itu artinya apa? Menjadikan mindfulness itu number one, nomor 1 yang harus terus-menerus kita perhatikan, untuk kita hadirkan, untuk muncul mengamati apa yang sedang terjadi di saat ini. Ya, dengan menghadirkan sati di saat ini, maka kehadiran sati akan mencegah penyesalan-penyesalan terhadap masa lalu Anda. Karena pada saat batin Anda lari ke masa lalu, lihatlah batin Anda akan terseret oleh semua emosi-emosi negatif, oleh penyesalan-penyesalan Anda, oleh keputusan-keputusan salah yang telah Anda lakukan. Kenapa Anda tidak bisa melepaskan kesalahan-kesalahan Anda? Kenapa Anda tidak bisa memaafkan diri Anda sendiri atas kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu? Seringkali Anda dibodohi oleh pikiran Anda sendiri dengan berpikir, seandainya saya dulu ya tidak mengambil atau tidak kuliah di fakultas ekonomi, fakultas teknik atau fakultas apapun, mungkin kehidupan saya akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Tetapi apakah Anda yakin bahwa apabila di masa lalu Anda mengambil keputusan yang berbeda, maka hasilnya akan menjadi lebih baik di hari ini? Tidak ada yang yakin. Bisa jadi keputusan yang berbeda yang Anda ambil di masa lalu akan membuat Anda menjadi lebih buruk dari masa sekarang. Kemungkinannya ada, 50-50. Ini kunci yang penting. Maafkanlah semua masa lalu Anda. Maafkanlah. Karena Anda juga tidak yakin kalau masa lalu Anda berbeda, maka Anda akan menjadi lebih baik dari hari ini. Tidak ada yang yakin. Lalu buat apa Anda mengizinkan batin Anda untuk terus berkhayal hidup di masa lalu yang tidak sesuai dengan realitas? Hanya membayangkan, meng-create story, menciptakan cerita, oh masa lalu indah sekali dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah khayalan, tidak sesuai dengan kenyataan, dan hanya akan membuat Anda sedih, stres, depresi, dan membuat Anda tidak hidup di saat ini, di sini, hari ini. Hiduplah di saat ini, hari ini, dan di sini. Jangan hidup di masa lalu dan juga jangan hidup di masa depan. Karena kalau Anda hidup di masa depan, apa yang terjadi? Anda memfitnah ular. Lihatlah, apakah yang Anda takutkan itu terwujud? Lihat, jangan memfitnah ular.
Inilah peran dari guru Dharma, selalu membagikan insight-nya kepada para murid sehingga Anda bisa mendapatkan satu pedoman tentang bagaimana mengelola kehidupan. Anda yang sudah mendengarkan dan menjalankan nasihat saya tentang jangan memfitnah ular harus mengucapkan terima kasih pada saya. Karena karena Anda bisa lolos dari stres dan depresi, betul? Tidur nyenyak, betul? Tambah gemuk juga Anda makan. Ya, nah bebaskan dari masa depan, karena kalau Anda mengizinkan pikiran Anda untuk terjebak di masa depan, yang muncul hanyalah pengharapan yang palsu, karena future is always uncertain. Masa depan selalu saja tidak pasti. Apa yang Anda rencanakan akan terjadi di masa depan, pada saat harinya tiba berubah semua. Lihatlah, pada waktu kecil saya ingin menjadi dokter, tetapi pada saat lulus SMA saya mendaftar di Fakultas Teknik Sipil. Pada saat menjadi mahasiswa teknik sipil saya ingin jadi engineer. Lihatlah, sekarang jadi biku. Pada saat menjadi biku saya ingin menjadi biku hutan yang hidupnya murni di hutan. Lihatlah, saya sekarang ada di sini. Lihatlah, semua rencana-rencana saya di masa lalu gagal. Maka sekarang saya udah tahu tentang bagaimana mengelola kehidupan saya, bahwa cara terbaik untuk mengelola kehidupan saya adalah tidak membuat rencana masa depan, tidak melekat. Apapun yang terjadi saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah di saat ini saya akan menjaga ucapan saya, di saat ini saya akan menjaga perbuatan saya, di saat ini saya akan menjaga pikiran-pikiran saya. Itulah yang dinasihatkan oleh Buddha. Dengan menjaga diri sendiri maka saya akan menjaga diri saya sendiri. Dengan demikian maka saya akan mempraktekkan satipatthana, meditasi, menghadirkan perhatian penuh di saat ini, menjaga ucapan, menjaga perbuatan, menjaga pikiran kita supaya bebas dari hal-hal yang memicu konflik, bebas dari emosi-emosi yang negatif. Karena sesungguhnya kalau Anda benar-benar menghadirkan perhatian penuh Anda di saat ini, maka batin Anda murni. Ini adalah dharma. Kalau Anda benar-benar mempraktekkan mindfulness, Anda benar-benar mempraktekkan sati, Anda benar-benar mempraktekkan perhatian penuh Anda, batin Anda berada dalam keadaan yang sangat indah. Sangat indah. Jauh dari keserakahan, jauh dari kemarahan, jauh dari kebencian, apalagi jauh dari dendam. Seperti yang kita sering dipertontonkan sekali lagi, seolah-olah membalas dendam adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Lihatlah, bukankah itu adalah contoh yang jelek? Anda harus ingat bahwa kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Siapapun mereka, itu adalah pencipta dari kehidupan mereka sendiri. Suasana hati Anda adalah alam di mana Anda berada secara psikologis. Paham maksud saya? Apapun suasana hati Anda, itu adalah alam kehidupan yang sedang Anda tempati secara psikologis. Maksud saya adalah, kalau hati Anda dicekam oleh kemarahan, rasa benci, rasa dendam, saya akan membalas dendam. Ya, hutang nyawa dibalas nyawa, hutang darah dibalas darah. Ini kata-kata yang jelek. Tidak perlu kita contoh, ya. Apa yang akan terjadi sesungguhnya pada saat kita membalas dendam, pada saat kita mengumbar kemarahan kita? Lihatlah, Anda, orang yang sedang marah, orang yang sedang membalas dendam adalah manusia. Secara fakta, de facto dia adalah manusia. Tetapi de jure dia hidup di neraka. Suasana hati yang dipenuhi oleh kemarahan, kebencian, rasa dendam adalah secara psikologis tidak lain dan tidak bukan adalah benih-benih untuk bisa terlahir di neraka. Itu secara karma. Secara psikologis dia sudah hidup di dalam neraka. Anda, setiap kali Anda marah, Anda berada di dalam neraka. Renungkan itu. Lihat. Bayangkan, ingat-ingat kembali di masa lalu pada saat Anda sedang marah-marah, dipenuhi oleh rasa dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Lihat, bukankah Anda hidup di dalam neraka? Secara kejiwaan Anda sudah hidup di sana. Itulah neraka yang sesungguhnya. Tetapi apa yang terjadi pada saat batin kita mengembangkan sifat memaafkan, sabar,
sabar, penuh cinta kasih, menjaga diri kita sendiri. Lihat, kita hidup di dalam surga. Meskipun sekeliling kita itu adalah neraka, tetapi kita tidak terpengaruh oleh sekeliling kita karena kita sudah menciptakan surga di dalam hati kita. Jadi surga atau neraka memang benar ada alam yang disebut surga atau neraka, tetapi surga atau neraka yang merupakan alam kehidupan di mana nanti makhluk atau Anda akan menuju itu sesungguhnya adalah hasil dari apa yang sudah kita ciptakan, apa yang sudah Anda ciptakan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan Anda sudah bisa merasakannya, surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Oleh karena itu terus menerus hadirkan sekali lagi perhatian penuh terhadap saat ini, apa yang terjadi di saat ini. Maksudnya adalah kalau Anda sedang bercakap-cakap dengan seseorang, maka hadirkan perhatian penuh Anda terhadap kata-kata yang Anda ucapkan. Hadirkan perhatian penuh pada kata-kata yang diucapkan oleh orang lain tersebut. Jangan menghakimi, jangan menilai apapun. Jadilah a silent watcher, ya, seseorang yang melihat segala sesuatu di dalam keheningan, di dalam kesunyian. Jadikanlah seorang witness, seorang saksi. Seorang saksi adalah seseorang yang hanya menyaksikan, tidak menilai apakah suara kata-kata yang diucapkan oleh lawan bicara kita ini hendak menyakiti kita atau tidak. Tidak ada penilaian-penilaian seperti itu. Ya. Jadi bayangkan seolah-olah menghadirkan perhatian penuh itu artinya seolah-olah Anda senantiasa di dalam setiap detiknya berada di situasi yang baru dengan pengalaman yang baru dan lain sebagainya. Bayangkan pada saat Anda melihat saya untuk pertama kalinya, apakah ada kesan-kesan tertentu? Tidak. Batin Anda sangat murni pada saat itu. Tidak ada like and dislike. Tidak ada rasa suka dan tidak suka. Sangat murni. Di detik pertama Anda melihat saya. Tetapi di detik berikutnya batin sudah mulai bergerak. Nah, menghadirkan perhatian penuh seperti contohnya seperti tadi. Setiap saat jadikanlah momen yang masuk ke dalam panca indera dan juga hati Anda seolah-olah itu adalah saat yang pertama kali Anda bertemu dengan mereka. Dengan demikian batin Anda murni, jauh dari rasa suka dan tidak suka. Dan efeknya kebijaksanaan akan terus muncul. Nah, itu kalimat Buddha yang pertama. Kalimat Buddha yang kedua juga kira-kira seperti itu. Saya akan menjaga orang lain. Jadi tidak hanya berhenti bahwa saya harus menjaga diri saya sendiri, tetapi aspek sosialnya Buddha masih melanjutkan bahwa saya juga harus menjaga orang lain. Anda juga harus menjaga orang lain. Kita tidak bisa hidup di dalam dunia ini menjadi sedemikian selfishnya, mementingkan diri kita sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Karena apa? Karena seseorang yang selfish, yang mementingkan diri sendiri, yang egonya terlalu besar adalah seseorang yang tidak menjaga dirinya sendiri. Karena seseorang yang menjaga dirinya sendiri dengan menghadirkan perhatian penuh di saat ini dan sekarang ini, dia akan menjadi seseorang yang selfless, tidak mempunyai kepentingan, tidak mempunyai ego. Dia hanya ingin melayani, dia hanya ingin membahagiakan orang lain. Dan ini yang menarik, yang jarang sekali diketahui oleh manusia di muka bumi ini, bahwa dengan menghadirkan perhatian penuh mindfulness di saat ini, detik ini, di sini, pada saat yang bersamaan batin mereka, batin kita murni, indah. Dan pada saat itu secara perlahan-lahan kita menumbuhkan cinta kasih kita kepada sesama. Kita menumbuhkan kewelas asihan kita pada sesama. Kita menumbuhkan kesabaran, kebijaksanaan kepada sesama. Kita mampu menerima apapun perlakuan yang telah dipertontonkan oleh orang lain kepada kita. Itulah yang menarik, yang rahasia yang jarang diketahui oleh manusia, bahwa ternyata untuk memurnikan batin ini kita harus menghadirkan menghadirkan mindfulness, menghadirkan perhatian penuh. Nah, aspek sosialnya adalah kita juga harus menjaga orang lain. Kita tidak berhenti di menjaga diri kita sendiri.
Apa yang harus kita lakukan? Buddha mengatakan, saya akan menjaga orang lain, dan dengan demikian satipatthana harus dipraktekkan. Kembali lagi, kita harus menjaga orang lain dengan cara terus-menerus mempraktekkan satipatthana, atau terus-menerus menghadirkan sati, menghadirkan perhatian penuh terhadap apa yang sedang terjadi moment by moment, saat demi saat. Tidak mengizinkan batin kita untuk mulai mengembangkan konsepsinya, kecurigaannya, ya. Tidak mengizinkan batin kita untuk terjebak pada like and dislike, tetapi menjaga batin kita supaya tenang, toto, tentrem, titi, kartora, harjo. Ibaratnya seperti air yang sudah berusia 1 windu atau 7 tahun lamanya. Cool, tenang, tidak bergejolak, tidak mudah dikendalikan oleh dunia. Kenapa Anda mengizinkan dunia untuk mengendalikan kehidupan Anda? Lihatlah, orang yang belum terbebaskan adalah orang yang hidupnya senantiasa dikendalikan oleh dunia luar. Kalau dunia sedang tersenyum, dia tersenyum. Kalau dunia sedang cemberut, dia cemberut. Lihat, seperti seolah-olah Anda ini adalah pesawat televisi dan orang lain pegang remote control Anda. Pencet A, Anda ketawa. Pencet B, Anda menangis. Lihatlah, kenapa Anda menyerahkan kehidupan yang berharga ini kepada orang lain? Karena Anda tidak tahu seni untuk hidup, yaitu untuk melatih, mengembangkan sati, mindfulness, perhatian penuh. Jadi lihat, dengan menjaga diri kita sendiri, saya akan menjaga diri saya dengan cara mempraktekkan satipatthana. Saya akan menjaga orang lain juga dengan cara mempraktekkan satipatthana. Dan kemudian Buddha melanjutkan kalimatnya, ini sangat indah sekali. Ya, dengan menjaga orang lain, maka saya akan menjaga diri saya sendiri. Ya. Dengan tujuan untuk menjaga orang lain, saya akan menjaga diri saya sendiri. Caranya bagaimana? Asewanaya bhavanaya bahuli kamena. Itu kata-kata Buddha, artinya apa? Asewanaya, dengan cara terus-menerus mempraktekkan satipatthana tadi. Ya. Jadi dengan tujuan untuk menjaga orang lain, saya menjaga diri saya sendiri, ya. Dengan menjaga diri, dengan demikian saya sekaligus menjaga orang lain. Asewanaya satipattananya, jadi dipraktekkan satipattananya, bhavanaya dikembangkan terus, buat tumbuh menjadi makin besar, membuat Anda makin lihai mempraktekkan sati, ya, menghadirkan sati, menghadirkan perhatian penuh, menghadirkan mindfulness Anda terus menerus dikembangkan. Cara mengembangkannya dengan kalimat yang terakhir, bahuli kamena, dengan terus menerus melatihnya. Itulah mengapa saya berjuang keras menyediakan waktu saya setiap hari Sabtu membuka kelas meditasi, supaya kita semua bisa menumbuh kembangkan sati kita, menumbuh kembangkan perhatian penuh kita. Dan di dalam 1 tahun, di akhir tahun, saya mengajak Anda untuk retret, supaya Anda mendapatkan kesempatan bagaimana untuk menumbuh kembangkan perhatian penuh Anda. Sehingga dengan demikian maka Anda akan menjadi manusia yang bahagia, manusia yang tenang, terkendali, tertata, cermat, ya, yang dengan tidak mudah terprovokasi, tidak mudah membalas dendam, tidak mempertontonkan kemarahan kita di depan umum. Ini sangat lucu sekali. Dunia ini sudah menjadi semakin menurun kualitasnya, karena kemarahan dianggap sebagai satu hal yang patut untuk dipertontonkan. Sangat berbeda sekali dengan kehidupan saya dulu waktu kita masih berlatih di komunitas sangga. Kita mempunyai satu peraturan bahwa siapa yang mempertontonkan kemarahan itu dia adalah orang yang tidak punya malu. Paham nggak? Nah, Anda kan beda, bangga malah. Bante, saya habis marah. Lu kok marah kok bangga? Kalau Anda marah itu malu. Kembangkanlah rasa iri dan otak. Wah, rasa malu, ya, rasa takut juga akan konsekuensi dari kemarahan tersebut. Jadi dengan demikian kita menjaga juga diri kita sendiri,
ya. Dengan menjaga diri kita sendiri, lalu Buddha mengatakan dengan terus-menerus asewana, mempraktekannya, bhavanaya, mengembangkan perhatian penuh kita sehingga tumbuh besar seperti pohon yang kokoh akhirnya. Kemudian bahuli kama, dengan terus-menerus melakukannya, terus-menerus melatihnya, ya. Usahakan ikut retret di dalam 1 tahun, 10 hari dalam 365 hari itu worth it, ya. 365 hanya disisihkan 10 hari, 12 hari, ya. Sisihkanlah. Sebagai umat Buddha, kalau Anda tidak bermeditasi, Anda rugi. Anda menyia-nyiakan kehidupan Anda, karena core, inti dari Buddhism adalah meditasi, ya. Anda harus bermeditasi supaya terjadi transformasi diri, supaya terjadi transformasi batin, supaya Anda bisa menciptakan surga di dunia ini, ya. Dengan terus-menerus mempraktekkan satipatthana, maka kita menjaga orang lain juga. Karena pada saat kita terus-menerus menjaga diri kita dengan cara yang demikian, maka kata-kata kita akan tertata dengan baik. Kita pun akan jadi manusia yang sangat cermat. Dengan demikian, orang lain akan terhindar dari rasa sakit hati karena kecerobohan kita. Seringkali, ya, karena kecerobohan kita mengucapkan kata-kata yang kasar, yang menyakiti perasaan orang lain, yang membuat orang lain akhirnya sedih, stres, kecewa, dan lain sebagainya. Lihatlah, hanya dikarenakan kata-kata yang tidak terkendali dengan baik dan yang keluar dari mulut kita, akhirnya orang lain menderita. Dan dengan demikian kita tidak menjaga orang tersebut. Di mana cinta kasih kita? Di mana kewelas asihan kita pada saat kita mengizinkan orang stres, menderita, sedih, menangis, ya, kemudian putus asanya gara-gara perbuatan-perbuatan kita, ya. Nah, dengan terus-menerus mengembangkan satipatthana, melatih perhatian penuh yang seperti itu, berarti kita menjaga diri kita sendiri, dan pada saat yang bersamaan kita juga menjaga orang lain. Kalimat yang kedua ini juga sangat menarik. Buddha mengatakan, kalau tadi kan dengan menjaga orang lain, maka dengan menjaga diri sendiri, maka kita juga menjaga orang lain, ya. Kalimat yang kedua adalah, ya, gimana? Dengan menjaga orang lain, maka dia akan menjaga diri kita sendiri, ya. Kalau Anda benar-benar menjaga orang lain, dan pada saat yang bersamaan dengan Anda menjaga orang lain, maka Anda akan menjaga juga diri Anda sendiri. Kebalikannya, ya. Caranya bagaimana? Buddha mengatakan, kantiya awi himsaya meta citaya anudataya. Artinya apa? Kantiya, dengan kesabaran. Anda harus berhubungan dengan orang lain dengan penuh kesabaran. Karena kalau Anda sabar pada saat Anda berhubungan dengan orang lain, maka pada saat itu Anda menjaga diri Anda sendiri. Sabar. Dengarkan kata-kata dia dengan baik. Jauhkan diri kita dari prasangka. Semua kita harus melatih hal-hal seperti ini. Karena kesabaran adalah kualitas hati, seperti hal yang lain adalah seperti pohon yang harus kita siram, harus kita beri pupuk supaya dia menjadi makin besar. Supaya kesabaran Anda makin besar dan makin kuat. Semua dari kita harus melatihnya. Tanpa dilatih, jangan berharap tolong kembangkan kesadaran. Nah, jadikan saya mempunyai kesabaran yang cukup kuat. Tidak bisa. Kita harus melatihnya. Anda harus menyiraminya. Anda harus mempraktekkannya supaya kesabaran akhirnya menjadi sifat Anda. Ya, tidak ada yang mistik di dalam ajaran Buddha. Ya, karena semuanya itu harus dilatih dengan baik, sangat ilmiah. Caranya bagaimana? Caranya dengan terus-menerus menghadirkan perhatian penuh. Karena kalau benar-benar Anda sedang mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara Anda, maka pada saat itu lihatlah, Anda berada bersama dengan dia. Anda bisa menghayati dia. Anda bisa merasakan bahwa sesungguhnya dia adalah makhluk yang sama dengan saya. Seperti halnya saya yang tidak ingin menderita, seperti halnya saya yang tidak ingin disakiti, dia pun juga adalah makhluk yang sama persis dengan kita. Ya, dia juga makhluk yang tidak ingin disakiti. Dia adalah makhluk yang persis dengan kita. Kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan baik. Dia pun juga adalah makhluk yang ingin kita perlakukan dengan baik. Tidak ada bedanya.
Ya, tidak ada bedanya. Kita semua ini sesungguhnya tidak ada bedanya. Tapi yang membuat berbeda ini hanya casingnya aja, bungkus. Ada yang bungkusnya pakai bungkus ini, bungkus itu. Ini hanya bungkus yang membedakan, tapi isi batin kita itu sama saja. Nah, dengan mendengarkan dengan seksama, maka kita bisa kemudian tenggang rasa terhadap orang lain. Inilah adalah budaya Nusantara dulu. Tenggang rasa itu apa sih? Mengerti perasaan orang lain, menghormati perasaan orang lain, menjaga perasaan orang lain, mencoba untuk memahami apa yang orang lain inginkan. Ini adalah tenggang rasa. Dengan tenggang rasa yang muncul dari kesabaran, sabar, tidak reaktif, tidak menyakiti orang lain. Dengan menjaga orang lain seperti itu, maka efeknya apa? Kita juga menjaga diri kita sendiri. Karena seseorang akan hormat terhadap mereka yang sabar. Betul tidak? Kalau Anda mengembangkan sifat kesabaran Anda, orang lain akan menghormati Anda. Dan dengan demikian Anda akan selamat. Anda akan dijauhkan dari mara bahaya. Ya, karena orang akan segan kepada Anda. Orang akan segan untuk menyakiti Anda. Inilah Buddhism. Seringkali saya ditanyakan, Bante, bagaimana caranya mendapat kesaktian? Kesaktian buat apa? Emang kamu mau perang? Itu kan terlalu mengada-ada. Kesaktian ini, kesaktian itu sudah nggak butuh, men. Dunia modern hanya butuh kesabaran. Itu kesaktian Anda. Jadilah orang yang sabar. Kita semua harus melatih kesabaran tersebut, dan ini harus dilatih, harus ditumbuh kembangkan. Ya, ini adalah kesaktian kita. Ya, kalau Anda sabar, ya, kemanapun Anda berada, orang akan sayang kepada Anda, cinta pada Anda, akan menjaga Anda juga. Jadi lihatlah, bukankah ajaran Buddha 2600 tahun yang lalu sangat relevan? Oleh karena itu Dhamma itu dikatakan sebagai satu ajaran yang timeless, tidak mengenal waktu, sampai kapanpun akan selalu benar. Kembangkan kesabaran Anda dengan menjaga orang lain, dengan cara mengembangkan kesabaran terhadap apa yang orang lain perlakukan kepada kita. Maka pada saat yang sama juga kita menjaga diri kita sendiri. Katakanlah ada orang yang marah-marah terhadap kita, ya, kalau kita bisa memaafkan dia dengan penuh kesabaran kita, lama-lama api kemarahannya akan redup. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan kesabaran mampu menerima kemarahan orang lain kepada kita, kita menciptakan surga di dalam kehidupan kita. Meskipun kita dikelilingi oleh neraka, tetapi kita telah hidup di dalam surga yang berada di tengah-tengah neraka. Inilah Buddhism. Ciptakanlah surga di tengah-tengah neraka. Ya, karena Anda adalah makhluk yang sama sekali tidak terpengaruh seharusnya oleh dunia luar. Dunia luar tidak bisa mengendalikan Anda. Kalau di sekeliling Anda adalah api neraka, bukan berarti bahwa Anda harus terbakar oleh api neraka juga. Anda bisa menciptakan air yang menyejukkan, seperti air yang sudah terendam 7 tahun lamanya tadi, yang dingin, sejuk. Ya. Nah, kalimat yang kedua yang harus dipraktekkan adalah kita harus menjaga orang lain. Yang pertama tadi dengan kesabaran kantia, yang kedua adalah dengan awihimsa. Awihimsa, ya. Dengan awihimsa. Awihimsa itu semacam bermudita. Ya, mudita. Mudita itu apa sih? Mengapresiasi. Ya, mengapresiasi kesuksesan yang telah dicapai oleh teman kita. Jadi kalau setiap kali Anda menemui teman Anda sedang berhasil, ya, mendapatkan keberhasilan atau sedang mengalami kebahagiaan, ungkapkan apresiasi Anda. Sadu, bagus sekali ya. Wah, saya juga seneng loh, kamu bisa mendapatkan kesuksesan seperti ini, gitu. Bukan sebaliknya, kalau teman Anda sedang sukses, Anda malah mencoba untuk menghancurkannya. Dia sombong ya, baru sukses segitu aja udah sombongnya minta ampun. Lihat, Anda menciptakan neraka buat diri Anda sendiri. Bukankah seharusnya kalau ada orang yang bahagia, kita harus juga ikut bahagia? Bukankah doa Anda sehari-hari adalah semoga semua makhluk berbahagia? Betul tidak? Artinya apa? Kalau ada teman Anda yang berbahagia, bukankah doa Anda sudah terkabul satu? Betul tidak? Sehingga tugas Anda jadi lebih ringan, berkurang, betul tidak? Ya, jadi kita harus pada saat orang sedang mengalami keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan,
Anda harus kembangkan sikap apresiatif, joy, kegembiraan untuk mengapresiasi hal tersebut. Dan ini juga seperti tumbuhan, benih tumbuhan yang harus Anda kembangkan, harus Anda sirami, harus Anda beri pupuk, dilatih ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda keluar di sana ya, ada abdi dhamma melayani makanan buat Anda harus mengucapkan apresiasi karena mereka sedang berbuat baik. Betul tidak? Latihlah dalam hal yang nyata ya. Ucapkan, kalau Anda masih malu mengucapkan saduji, saduko gitu dalam hati, saduji, saduko. Enggak apa-apa, benihnya masih kecil, enggak apa-apa. Tapi dari benih yang kecil ini biarkan dia nanti tumbuh menjadi besar dengan terus Anda sirami ya. Di DBS setiap hari Minggu memberi kesempatan Anda untuk menyirami benih apresiatif joy. Satu kegembiraan untuk mengapresiasi perbuatan baik, kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Nanti ada abdi dhamma itu yang melayani makanan Anda, mungkin ada 10, ucapkan satu-satu, berarti 10 kali Anda menyirami benih tersebut. Maaf ya, saya sedang mempraktekkan nasihat Bante. Sadu. Ya, apresiasilah ya. Jadi karena mengembangkan sikap apresiatif tersebut, dengan demikian orang akan senang kepada Anda, betul tidak? Ya, kalau Anda mengucapkan secara nyata, oh bagus ya karma, Anda mendapat kesempatan berbuat karma baik, saya sangat mengapresiasinya loh, sadu, bagus sekali. Dia akan bahagia. Orang yang bahagia tidak akan melukai Anda, betul tidak? Kalau dia bahagia, dia tidak akan melukai Anda. Inilah Buddha mengatakan, dengan menjaga orang lain, Anda menjaga diri Anda sendiri. Orang yang bisa melukai Anda adalah orang yang sedang tidak bahagia. Kalau Anda tidak menjaga kebahagiaan teman Anda, maka bisa jadi dia akan menimpakan ketidakbahagiaannya kepada Anda, akan membaginya karena dia sangat murah hati kepada Anda. Dia akan berdana, ini saya danakan sebagian dari ketidakbahagiaan saya kepada kamu. Ya, lihat, ingat ya, bahwa orang yang sedang marah kepada Anda adalah orang yang sedang tidak bahagia, dan dia itu committing suicide, bunuh diri, kayak tentara Jepang dulu, kamikaze itu loh. Tahu nggak kamikaze itu? Tahu kamikaze? Itu istilah yang benar ya, kamikaze ya. Naik pesawat, ya, terus dia menabrakkan pesawatnya itu, mati bersama-sama kan? Betul nggak? Dia adalah orang yang kamikaze. Ya, jangan izinkan Anda untuk mati bersama dia. Orang yang sedang memarahi Anda adalah orang yang sedang tidak bahagia dan juga ingin mengajak Anda untuk sama-sama tidak bahagia. Maka Anda harus stay away. Anda harus bebaskan dari mereka. Anda harus cepat-cepat menyiram air di api mereka. Ya, siram air dengan apa? Kesabaran. Sabar. Dan yang ketiga, nasihat dari Buddha adalah metta citaya. Dengan mengembangkan batin yang penuh metta, cinta kasih. Kalau ada seseorang yang kita kembangkan cinta kasih kepada siapapun juga. Ya, kalau kita melihat seseorang sedang bahagia, sedang sukses, ya, kita harapkan, oh bahagia, semoga kamu bisa mempertahankan kebahagiaan kamu. Jangan malah dirusak kebahagiaan dia. Kata Bante Keminda, kebahagiaan juga anicca loh. Udah nggak usah diomongin kalau pas lagi gitu. Itu Anda menghancurkan. Iya benar, memang kebahagiaan itu anicca. Tapi udahlah, nggak usah dibohong. Kasihan dia, udah biar dia menikmati kebahagiaannya sendiri gitu. Nanti kalau dia sedih baru kamu lupa ya, Bante Keminda dulu bilang anicca. Nah, itu saat yang tepat untuk mengatakan anicca. Jangan orang sedang bahagia langsung Anda katakan, Bante bilang, Buddha bilang anicca loh. Itu kan Anda itu bukan teman yang baik kan, bukan, enggak suportif kan? Ya, Anda boleh mengucapkan anicca kalau teman Anda sedang stres. Kalau lagi bahagia tahan. Anda harus jaga dia ya supaya tetap bahagia ya. Baru nanti kalau udah nggak bahagia lagi nih gimana? Ya. Kalau kamu bahagia terus ya Buddha yang salah. Pas kan? Memang kamu harus habis bahagia, habis itu habis terus tidak bahagia kan gitu ya. Nah, dengan metta
mengharapkan makhluk untuk senantiasa berbahagia. Kita harus terus-menerus mengharapkan makhluk untuk terus bahagia. Saya sebagai sesepuh istilahnya ya, guru spiritual di DBS, saya mencoba semaksimal mungkin untuk memberi ruang yang seluas-luasnya kepada para abdi dhamma, pengurus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya ingin juga sama, mereka juga ingin berkembang, mereka juga ingin mempunyai ruangan yang cukup untuk mengekspresikan cinta kasihnya, mengekspresikan sebagai jiwa relawan itu kan, selflessness-nya, melayani orang lain. Mereka butuh ruangan. Pengurus juga ingin mengekspresikan kebijaksanaannya supaya bagaimana membuat DBS ini besar. Saya memberi ruang semaksimal mungkin yang saya bisa. Ya, kenapa? Karena saya ingin menjaga orang tersebut, saya ingin menjaga orang lain. Ya, nah, jadi lihatlah, kalau Anda menjaga orang lain dengan kesabaran, kalau Anda menjaga orang lain dengan satu sikap kegembiraan untuk mengapresiasi keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan orang lain, kalau Anda mengembangkan menjaga orang lain dengan mengembangkan batin yang penuh meta, kira-kira orang yang menerimanya akan bisa menyakiti Anda tidak? Tidak. Bahkan pada saat dia masih tetap menyakiti Anda tidak akan tersakiti. Ini yang menarik. Seseorang yang jiwa metanya, pikiran batin metanya tinggi tidak akan pernah bisa disakiti. Seseorang yang sabar tidak akan pernah bisa disakiti. Seseorang yang senantiasa mengapresiasi keberhasilan orang tidak pernah bisa disakiti. Ya, karena orang lain, dunia luar tidak akan pernah bisa menyakiti kita. Anda yang menyakiti diri Anda sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri. Lalu bagaimana mungkin kesabaran menyakiti dirinya sendiri? Bagaimana mungkin cinta kasih menyakiti dirinya sendiri? Tidak mungkin. Kemudian cara yang keempat adalah apa tadi? Kantiya, awihim saya, meta citaya, dan anudataya. Itu adalah compassion, rasa belas kasih, kasih sayang. Kalau ada seseorang yang sedang kesulitan, kita bantu mereka. Ya, seperti abdi dhamma nanti di luar, seperti mungkin Anda melihat kok kayaknya Cici ini kesulitan, ya melayani, Anda ulurkan tangan Anda, itu adalah compassion, kewelas asihan Anda. Kok ada, lihatlah DBS ini. DBS bisa menjadi seperti ini karena meta dan compassion, meta dan karuna dari Anda semua. Ya, Anda masih ingat dulu saya pertama kali ceramah di DBS minggu pertama di lantai 2, tidak ada pakainya toa, malah tidak ada waktu itu. Ya, tidak ada mikrofon, saya duduk, umat-umat pada duduk di lantai, tidak ada AC. Masih ada fotonya itu. Saya masih ingat dikelilingi umat, tidak ada AC, ya. Kemudian umat duduk di lantai 2, masih panas gitu. Kemudian karena cinta dan belas kasih Anda semua, akhirnya pindah ke ruangan ini, dibongkar. Pada waktu itu belum ada altar, belum ada panggung seperti ini. Saya harus duduk di kursi di lantai sana itu. Lihatlah, karena ada meta, cinta kasih dan kewelas asihan dari Anda semua, akhirnya bisa ada rupang, ya, ada AC dan lain sebagainya. Ini semua karena cinta kasih, kewelas asihan dari manusia, dari Anda semua yang telah kita terima. Anda sekarang bisa duduk nyaman karena cinta kasih orang lain, karena kewelas asihan orang lain. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda bisa menjadi manusia seperti Anda hari ini murni karena usaha Anda sendiri. Tidak ada. Sebagian dari manusia itu sangat big headed. Anda tahu istilah ini, big headed apa? Besar kepala, ya. Merasa bahwa saya sukses karena usaha saya sendiri. Saya bisa menjadi seperti ini karena usaha saya sendiri. Orang tua saya nggak pernah mengurusi saya. No. Akan selalu saja ada orang yang membantu kita untuk bisa menjadi kita hari ini. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau kita mengembangkan compassion, kita mengembangkan rasa belas kasih kepada makhluk lain. Ya tapi kan dia bukan orang tua saya, Bante. Siapa tahu di kehidupan yang dulu mereka adalah orang tua Anda. Jangan terjebak pada conventional words. Ya, kita hidup di dalam samsara sudah tidak terhitung lamanya. Hampir semua dari kita dikatakan oleh Buddha pernah menjadi orang tua kita. Dengan membebaskan pikiran kita dari paham-paham yang sempit
yang hanya membatasi kita dan leluhur-leluhur kita dan orang tua kita saja. Bebaskan dari itu semua. Menganggap semuanya ini adalah orang tua kita atau menganggap semuanya ini adalah anak-anak kita, maka akan semakin mudah buat kita untuk melatih belas kasih. Betul tidak? Kalau kita mengekspresikan belas kasih kepada orang lain, maka efeknya apa? Efeknya adalah mereka juga akan menjaga kita. Ya. Kalau kita, orang lain mengerti kita adalah manusia yang penuh belas kasih, maka kita pun akan dijaga oleh orang tersebut. Jadi lihatlah kebenaran dari kata-kata Buddha. Dengan menjaga orang lain, maka saya juga akan menjaga diri saya sendiri. Jadi nilai-nilai luhur ini harus kita kembangkan, harus kita praktekkan. Saya ulangi lagi 2 kalimat yang sangat penting supaya Anda bisa mengingat-ingatnya, ya. Dengan menjaga orang lain, saya akan menjaga diri saya sendiri. Cara menjaga orang lainnya dengan apa? Sabar. Kemudian yang kedua dengan awihimsa. Awihimsa itu appreciative joy, mudita, ya. Kitab komentar menjelaskannya sebagai mudita, bersimpati, mengapresiasi dengan penuh rasa sukacita. Atau juga awihimsa itu tanpa kekerasan. Ya, kita mengembangkan kualitas hati yang tanpa kekerasan terhadap makhluk siapapun itu juga. Tidak ada kekerasan dari kita, ya. Jadi kalau ada orang yang sedang marah-marah, tidak ada kekerasan dari kita. Karena kita tidak ingin menjadi seperti mereka, bahkan sebaliknya kita ingin menolong mereka keluar dari neraka. Ya. Kemudian yang ketiga metta cita, batin yang dipenuhi oleh metta atau cinta kasih. Yang keempat adalah anudaya. Anudaya itu adalah belas kasih. Jadi dengan menjaga orang lain dengan 4 kualitas tadi, maka pada saat yang bersamaan kita juga menjaga diri kita sendiri. Kemudian kalimat yang kedua, sebenarnya ini kalimat yang pertama, kebalik. Kalimat yang berikutnya adalah yang kedua, yang pertama, yang tadi yang kedua adalah dengan menjaga diri kita sendiri, maka kita menjaga orang lain. Cara menjaga diri kita sendiri bagaimana? Asewanaya bhawanaya bahuli kamena, dengan mempraktekkan, menghadirkan perhatian penuh mindful terhadap saat ini. Bhawanaya, terus menerus mengembangkan perhatian penuh tersebut. Bahuli kamena, dengan terus menerus melatih dan mempraktekannya, mempraktekkan untuk mengembangkan perhatian penuh, maka kita menjaga diri kita sendiri. Karena perhatian penuh menghalau semua emosi-emosi. Kalau kita benar-benar berperhatian penuh, mindful, maka tidak ada kesempatan buat emosi-emosi negatif untuk muncul. Tidak ada keserakahan bisa muncul. Karena perhatian penuh adalah kualitas yang positif. Kualitas yang positif tidak bisa muncul bersama-sama dengan kualitas yang negatif. Tidak ada keserakahan yang bisa muncul, tidak ada kemarahan, kebencian yang bisa muncul bersama dengan mindfulness, bersama dengan perhatian penuh. Tidak ada khayalan-khayalan, delusi yang bisa muncul, tidak ada kesombongan, tidak ada ketidaksabaran yang bisa muncul bersama dengan perhatian penuh. Dengan menghadirkan perhatian penuh, maka semua emosi yang negatif tidak akan bisa menguasai hati Anda, dan dengan demikian Anda menjaga diri Anda sendiri. Karena Anda menjaga diri Anda sendiri dengan cara tidak mengizinkan emosi-emosi negatif untuk keluar melalui mulut Anda, untuk tidak mengizinkan emosi negatif untuk keluar melalui mata Anda. Kadang mata ini loh, sorotannya ini lebih tajam dari pisau. Betul tidak, ya? Jadi Anda juga harus melatih mata yang meta, mata penuh meta, ya. Mata meta, bikin kaos begitulah, mata meta, ya. Bagus tuh ya. Mata meta itu gimana sih? Kita kadang harus melatih. Kalau sedang bercakap-cakap dengan seseorang, kita lihat mata mereka, ya. Kita lihat, kita tatap mereka, kemudian dalam hati ucapkan semoga kamu berbahagia dengan mata yang paling indah yang Anda punya. Berikan. Jangan semoga Anda, jangan. Jangan, berikan. Kita harus melatih mata meta. Ya, banyak senyum, rileks, tidak mudah tegang. Dengan demikian orang yang berada di sekeliling kita pun juga rileks, tidak tegang, dan mereka akan menjaga diri kita sendiri.
Ya, jadi lihat ajaran Buddha 2600 tahun yang lalu masih relevan untuk kita saat ini ya. Di saat dunia sedang panas membara seperti ini, di mana nilai-nilai keagungan sudah mulai luntur ya, di mana seolah-olah kita sering sekali diperlihatkan bahwa membalas dendam itu adalah sesuatu yang baik. Kita diperlihatkan bahwa mengumbar kemarahan itu adalah sesuatu yang baik. Kita dipertontonkan oleh mengucapkan kata-kata kasar itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi itu semua bukan dharma. Latihlah kesabaran kita, cinta kasih kita, ya, metta, karuna, kemudian mudita kita latih. Kita kembangkan perhatian penuh kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang sabar. Ya, kita bisa menjadi manusia yang teduh, yang dingin ya. Seperti apa yang saya ucapkan di awal tadi, toto tentrem jinah ripah loh jinawi toto titi tentrem karto raharjo. Nusantara ini adalah negara yang berlimpah ruah kekayaannya ya. Sehingga karena apa? Dan masyarakatnya sudah tertata secara moral tertata, budaya tertata ya. Kemudian perilaku semuanya itu tertata, titi, cermat, sangat cermat, berperhatian penuh. Di kata-kata di bahasa Jawa itu ada yang dikatakan eling kelawan waspodo. Itu sati dan sampak jana. Itu juga ungkapan-ungkapan meditator. Eling dan waspada, ingat dan selalu waspada. Ya, terhadap apa? Ingat dan waspada apa? Bukan ingat dan waspada terhadap orang lain. Ingat dan waspada terhadap diri kita sendiri, terhadap gejolak batin kita sendiri. Toto titi tentrem karto raharjo. Karto raharjo itu apa? Kalau kita sudah tertata, cermat, akhirnya apa? Karto raharjo. Jadi kita bersemangat juga menjalani kehidupan ini. Perhatian penuh tidak akan pernah. Perhatian penuh ya akan mengconserve your mental energy, akan apa? Merawat, mengamankan ya, menjaga energi mental Anda. Emosi negatif Anda sebaliknya akan menghabiskan energi mental Anda. Ya, inilah mengapa orang yang emosian biasanya cepat sakit. Saya tadi malam sakit. Berarti saya emosian. Oh, saya menyesal, harusnya saya tidak usah mengucapkan kata-kata tadi, berarti Anda tahu. No. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, kita junjung nilai-nilai kesantunan, kesabaran, cinta kasih, kewelas asian, kemudian mudita. Ya, kita kembangkan semua hal-hal yang baik. Ya, kita harus menjaga diri kita sendiri demi menjaga orang lain, dan kita juga harus menjaga orang lain demi menjaga diri kita sendiri. Baik, terima kasih.